Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Kami semua mendoakan semoga Bapak senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan untuk terus memimpin Indonesia menuju kemakmuran dan kejayaan di masa depan. Yang saya hormati dan muliakan pula para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir bersama kita Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Ketua MPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid, dan tentunya yang kami cintai dan muliakan, para Menteri Koordinator, para Menteri pada Kabinet Merah Putih, terutama izinkan saya Bapak Presiden secara khusus memberikan apresiasi kepada para Menteri yang telah berkenan hadir untuk menjadi pembicara dalam berbagai sesi selama 2 hari ini. Yang pertama adalah Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif, dan tentunya last but not least, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Panjaitan. Yang juga saya hormati dan muliakan para kepala badan, para wakil menteri, secara khusus para wakil menteri yang juga telah hadir sebagai pembicara, Wakil Menteri ATR dan BPN, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Sekretaris Kabinet, para duta besar, negara-negara sahabat yang mulia, hadir pula para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, development partners, business leaders, Bapak Ibu yang berbahagia. Dengan penuh hormat, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan International Conference on Infrastructure, ICI 2025 ini, yang terselenggara atas arahan langsung dari Bapak Presiden pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Turki Bapak Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 13 Februari 2025 di Istana Bogor. Kami tentunya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas visi dan arahan Bapak Presiden yang telah menjadi kompas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur secara nasional. Di tengah kepastian, saya ulangi, di tengah ketidakpastian global, arah pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi bukti bahwa kita mampu merespons dengan solusi, bukan hanya dengan retorika. Hari ini dunia tidak hanya melihat Indonesia, tetapi juga menghormati arah kepemimpinan Bapak Presiden dalam menjawab tantangan global melalui infrastruktur yang berkelanjutan. Alhamdulillah kami laporkan Bapak Presiden, antusiasme luar biasa menyertai forum ini. Lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara hadir selama 2 hari, mulai kemarin hingga hari ini. Mereka bukan hanya menyaksikan konferensi, tetapi menyaksikan arah baru pembangunan Indonesia, sebuah arah yang dituntun oleh kepemimpinan yang kuat dan visi besar Presiden Republik Indonesia. Forum ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden,
Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga sebagai aktor global yang disegani dalam isu pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada pelaksanaan ICI 2025 ini, kami mengangkat tema Sustainable Infrastructure for the Future, Innovation and Collaboration. Tema ini bukan hanya relevan, tetapi mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan juga keberlanjutan. Tema ini juga sejalan dan sejiwa dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya membangun secara masif, tetapi juga membangun dengan keberanian, akal sehat, dan juga arah strategis. Bapak Presiden, saya rasa kita semua sering mendengarkan, beliau mengingatkan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, bukan hanya secara teritorial, tetapi juga dalam pangan, air, dan energi. Dan arah itu tentunya kita harus wujudkan dalam kebijakan konkret infrastruktur nasional. Untuk itu, kami turunkan tema besar ini ke dalam 5 prioritas strategis infrastruktur nasional. Pertama, Infrastructure for Food and Water Security. Kita sedang merehabilitasi 2,5 juta hektar irigasi, membangun bendungan serbaguna dan memperkuat infrastruktur logistik, pertanian, serta cold storage, termasuk sistem penyediaan air minum. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada petani, nelayan, dan desa, karena kemandirian pangan adalah fondasi dari kedaulatan bangsa yang kita cintai ini. Pembangunan infrastruktur tidak lagi sekedar membangun fisik, tetapi membangun social justice dan kemandirian bangsa. Yang kedua, Clean Energy Infrastructure. Melalui RUPTL 2025-2034, ditargetkan penambahan 69,5 gigawatt listrik, dengan 76% berasal dari energi terbarukan dan storage. Surya, angin, hydro, panas bumi, dan juga waste to energy. Sejalan dengan target net zero emission 2060 dan menjawab lonjakan kebutuhan dari industri, kendaraan listrik, serta pusat data digital berbasis AI. Ketiga, seamless and equitable connectivity. Kita membangun koridor transportasi terpadu, jalan, pelabuhan, rel, dan bandara dengan prioritas wilayah timur Indonesia, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, termasuk Sulawesi dan Kalimantan. Konektivitas bukan hanya soal efisiensi logistik, termasuk menurunkan angka ICOR kita, tetapi juga memperkuat pertahanan teritorial, menghubungkan basis produksi pangan, pusat logistik nasional, dan jalur evakuasi bencana. Inilah esensi infrastruktur sebagai alat pertahanan negara. Kita juga mendorong konektivitas digital melalui perluasan broadband dan pusat data regional. Ini adalah infrastruktur utama di era digital saat ini dan ke depan. Yang keempat, livable and resilient cities. Lebih dari 70% rakyat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045. Karena itu, kita berinvestasi pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, serta pengendalian banjir dan pengelolaan sampah. Dengan semangat ekonomi sirkular, kami mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit energi, bahan baku industri, dan sumber ekonomi masyarakat lokal. Tak hanya mengurangi beban lingkungan, ini juga membuka peluang investasi baru di sektor waste to energy dan daur ulang berskala industri. Dan yang kelima, kami laporkan adalah financing reform for sustainable infrastructure. Arahan Bapak Presiden jelas adalah menggeser paradigma pembangunan dari model yang terlalu birokratis menuju model kolaboratif, mengedepankan peran strategis swasta dan inovasi pembiayaan. Untuk itu kita mendorong skema KPBU, Green Bonds and Blended Finance, bukan hanya mencari dana, tetapi mengundang mitra-mitra strategis untuk membangun bersama. Implementasinya, kami akan kerjasama dengan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM, serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur. Hal ini terinspirasi dari berbagai best practices di dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Australia. Adapun sebagai tindak lanjut dari ICI 2025 ini, kami meluncurkan Project Katalog 2025. Setidaknya ada sekitar 40-an proyek yang sedang ditawarkan, mencakup transportasi, energi, air, pengelolaan sampah, perumahan, dan kota cerdas. Kami tidak sekedar mengundang investasi, tapi mengundang kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Khusus pesisir utara Jawa, utamanya Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden, pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall, Pantura Jawa, untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Bagi bangsa yang hidup di kepulauan, melindungi garis pantai adalah melindungi eksistensinya. Karena bagi kita, membangun peradaban manusia, saya ulangi, peradaban masa depan Indonesia juga berarti melindungi yang paling rentan dari bencana. Mengingat besarnya tugas ini, kami siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kesuksesan bersama. Bapak Presiden yang kami hormati, ada yang membandingkan pembangunan infrastruktur masa lalu dan masa kini. Namun kami percaya, setiap masa punya tantangan dan pendekatannya sendiri. Bapak Presiden sering mengingatkan kita untuk senantiasa mengapresiasi setiap pondasi yang diletakkan, juga setiap progres yang telah dicapai oleh para pendahulu, pemimpin dan pemerintahan sebelum kita. Hari ini, bangsa ini bukan sekedar membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih strategis, lebih berdaulat, lebih berdampak, dan lebih berpihak pada masa depan. Inilah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jika dulu pembangunan didesain untuk mengakselerasi ekonomi, hari ini kita desain untuk keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang. Kita tidak sedang membangun untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan Indonesia Raya. Pembangunan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi perwujudan dari kedaulatan. Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan. Bapak Presiden telah memberi contoh bahwa pembangunan bukan monopoli pusat, bukan urusan elit, tetapi hak dan tugas bersama seluruh anak bangsa, termasuk para pemimpin dan segenap unsur pemerintahan daerah, pelaku dunia usaha, akademisi, media, civil society, dan berbagai stakeholders lainnya. Hari ini, kita tidak lagi merencanakan pembangunan seperti biasa. Dengan komando Bapak Presiden, kita dituntut bergerak cepat, berpikir besar, dan bertindak nyata, karena kecepatan adalah bagian dari keadilan. Apa yang Bapak Presiden bangun saat ini adalah pondasi sejarah menuju Indonesia emas. Anak cucu kita akan mengingat masa ini, saat bangsa ini bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Untuk itu, kami siap menjalankan segala mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan yang terfragmentasi. Semua harus terkoneksi, terintegrasi, dan saling menguatkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon arahan dari Bapak Presiden, Presidential Keynote Speech, yang mudah-mudahan semangat forum ini menjadi bagian dari kerja besar membangun Indonesia. Bukan hanya untuk zaman kita, tapi untuk sejarah bangsa ini di masa depan. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.